Hidup kadang menamparmu lewat tangan orang lain. Bukan karena kamu layak menerima luka itu, tapi karena semesta ingin tahu apakah kamu cukup kuat untuk bangkit. Luka yang datang tanpa aba-aba sering terasa tidak adil, dan rasa tidak adil itu dapat menjerat hati pada kebencian, dendam, atau rasa ingin membalas yang memakan energi. Namun hidup memang tidak menjanjikan kesejahteraan yang selalu mulus. Ia menawarkan pilihan sederhana, namun berat, jatuh atau bangkit. Ketika kamu memilih untuk bangkit, kamu sedang membuka pintu ke arah pencapaian yang tidak biasa. Pilihan itu bukanlah resolusi yang kasar atau emosional semata, melainkan keputusan sunyi yang dalam dan mematikan secara strategis terhadap racun batin. Kamu tidak sedang menjadi jahat, melainkan sedang menjadi sangat sadar. Sadar akan batasan emosimu, sadar akan cara mereka beroperasi, dan sadar akan tujuan hidupmu yang lebih tinggi. Bangkit di sini berarti membangun versi dirimu yang begitu kuat sehingga orang yang menyakitimu akan merasa menyesal tanpa kamu harus menodai dirimu dengan pembalasan yang rendah. Mereka tidak akan bisa menjangkaumu karena kamu bertindak dari level yang sama sekali berbeda. Bukan reaksi, tetapi realisasi. Kamu tidak membalas dengan emosi, tetapi dengan pencapaian dan ketenangan. Dan saat itulah mereka akan bertanya-tanya, mengapa kamu tidak hancur? Mengapa justru aku yang mulai pecah? Ketika mereka tak menemukan perluasan kehancuran pada dirimu, pertanyaan itu merupakan awal dari kehancuran mereka yang paling efektif. Kehancuran dari dalam, bukan dari tanganmu. Proses ini memerlukan keteguhan, disiplin, dan kemampuan menerima luka sebagai bahan bakar transformasi, bukan sebagai batu sandungan yang menghentikan langkahmu. Untuk dapat melakukan itu, kamu harus mempelajari seni diam, seni bertumbuh, seni mengubah rasa sakit menjadi humor yang membebaskan, dan seni membiarkan topeng-topeng mereka runtuh sendiri karena ketidaksanggupan mempertahankan pura-pura. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke 7 cara yang brutal namun cerdas untuk membuat mereka yang menyakitimu menyesal tanpa kamu kehilangan martabat, izinkan saya mengajakmu sejenak. Silakan berlangganan channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar pada video ini. Berlangganan akan membantu kami terus menghadirkan konten reflektif, tajam, dan membangun tentang kehidupan, luka, serta bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Komentar dari kamu bisa menjadi pelita bagi orang lain yang sedang bergulat dengan luka serupa. Pengalamanmu, perspektifmu, atau bahkan sekedar dukungan singkat dapat mengubah hari seseorang. Mengajakmu subscribe bukan sekedar permintaan statistik. Itu adalah undangan untuk menjadi bagian dari komunitas yang memilih untuk tumbuh, bukan tumbang. Melalui channel ARS Pandangan Hidup, kami ingin menghadirkan cara berpikir yang membebaskan, bukan yang menambah beban. Pendekatan yang menguatkan, bukan yang menyudutkan. Ketika kamu mengklik tombol berlangganan, kamu juga membantu memperluas jangkauan pesan bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan, konsistensi, dan kemampuan untuk menjadikan luka sebagai bahan bakar transformasi, bukan sebagai alasan untuk tetap menderita. Tinggalkan juga komentar, ceritakan satu cara kecil yang pernah membuatmu merasa lebih kuat setelah disakiti, atau pertanyaan yang ingin kamu dengar jawabannya di episode selanjutnya. Komentarmu mungkin jadi jembatan bagi orang lain untuk memahami bahwa mereka tidak sendiri. Dengan demikian, kita sama-sama membangun ruang aman di mana pengalaman dan pelajaran tentang bangkit dihargai. Setelah kamu subscribe dan komentar, kembali lagi ke inti pembahasan ini. Di sini saya akan menguraikan langkah-langkah praktis yang dapat kamu terapkan untuk menjadi kuat, elegan, dan mematikan secara psikologis, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menegaskan bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh mereka yang mencoba merendahkan. Cara pertama yang akan saya jelaskan adalah diam. Bukan diam pasif yang menyerah, tetapi diam aktif yang memilih medan perang baru. Diam adalah teknik sederhana namun ampuh. Ketika disakiti, reaksi spontan kita adalah ingin membela diri, membalas, atau menjelaskan. Disitulah jebakan mereka. Orang manipulatif hidup dari reaksi, dari konflik, dari drama yang memberi mereka relevansi dan kontrol. Mereka ingin kamu berbicara, marah dan melawan, karena itu membuat mereka tetap hadir dalam narasi kehidupanmu. Namun ketika kamu memilih diam, kamu mematikan panggung mereka. Diam menjadi senjata yang tidak terlihat tetapi menghancurkan dari dalam. Ia menggiring pelaku ke dalam kecemasan, spekulasi, dan kebutuhan untuk mengisi kekosongan narasi yang kamu tinggalkan. Mereka mulai gelisah, menciptakan skenario sendiri, berbicara pada orang lain, menyebar cerita demi menutupi kekosongan itu. Dalam proses itu, mereka kelelahan. Kelelahan itu bukan karena kamu menyerang, melainkan karena kamu tidak memberi makan pada permainan mereka.
Diam bukan kelemahan, diam adalah jerat psikologis. Kamu membungkam mereka tanpa mengucap sepatah kata pun, membiarkan kegaduhan mereka memantul sendiri. Keheninganmu menjadi misteri yang menguras energi lawan. Mereka tidak pernah tahu apa yang kamu pikirkan, sehingga mereka terus berputar dalam lingkaran spekulasi. Sementara itu kamu melangkah lebih jauh, lebih tinggi, lebih tenang. Untuk menerapkan diam secara efektif, kamu perlu disiplin, menjaga batas, menolak ikut serta dalam gosip, serta menjauhi dari setiap provokasi yang bertujuan memancing emosi. Gunakan diam bersama tindakan. Hadirkan bukti kemajuan dalam hidupmu, bukan dalam omongan. Biarkan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dalam diam yang elegan itu, kamu membangun integritas dan martabat yang tidak bisa dicemari oleh gosip atau hinaan. Lambat laun, mereka yang mengharapkan reaksi besar akan kehilangan pijakan ketika yang mereka dapatkan hanyalah ketenangan yang membingungkan dan menyakitkan bagi ego mereka. Cara kedua adalah membangun dirimu menjadi versi yang paling tak tersentuh. Bukan untuk pamer atau membaras, tetapi untuk melepaskan orang yang pernah menyakitimu dari kemampuan untuk lagi mempengaruhi kehidupanmu. Balas dendam terbaik bukan membuat mereka menderita secara langsung, melainkan menjadikan dirimu sosok yang tidak lagi relevan bagi mereka. Ketika kamu tumbuh, stabil dan terus naik level dalam kualitas hidup, citramu sendiri menjadi tamparan diam yang jauh lebih keras daripada 1000 hinaan. Mereka yang berharap melihatmu jatuh akan keliru. Kamu tidak jatuh karena kamu telah menata pondasi yang lebih kokoh. Perubahan ini tidak hanya soal materi, seperti uang atau jabatan, melainkan lebih pada kestabilan batin, pengendalian emosi, dan visi hidup yang jelas. Keberhasilan yang paling menyakitkan bagi seorang manipulator adalah ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia adalah tanda bahwa alat mereka, reaksi emosimu, tidak lagi bekerja. Dalam praktiknya, untuk menjadi versi tak tersentuh, kamu perlu fokus pada kebiasaan yang membangun, disiplin kerja, pembelajaran terus-menerus, kesehatan fisik dan mental, serta jaringan positif yang mendukung. Jangan gunakan energi untuk membalas, gunakan energi untuk membangun. Ketika pencapaianmu meningkat, kehadiranmu sendiri menjadi bentuk bukti bahwa mereka sudah tidak cukup tinggi untuk menjatuhkanmu. Mereka akan terpana bukan karena kamu menyerang, melainkan karena kamu telah memindahkan dirimu ke liga yang berbeda. Stabilitasmu merupakan ancaman karena ia menutup celah yang dulu dipakai untuk melukai. Di era di mana banyak orang sibuk mencari pembenaran lewat dramatisasi, ketenangan hidupmu adalah tanda kekuatan tersembunyi. Ini juga memerlukan kesabaran. Proses membangun versi dirimu yang begitu kuat sehingga bukan hasil instan melainkan akumulasi pilihan kecil yang konsisten. Tetap rendah hati, namun teguh. Biarkan prestasimu berbicara dan biarkan ketenanganmu menjadi cermin yang memantulkan kegagalan mereka. Dengan demikian, kamu tidak perlu menyerang, kamu cukup menjadi keberadaan yang tidak bisa mereka ganggu lagi. Cara ketiga adalah kemampuan untuk menertawakan rasa sakit sendiri. Sebuah seni yang mengganggu musuh lebih dalam daripada teriakan balas dendam. Ketika kamu berhasil menjadikan rasa sakit sebagai bahan lelucon, kamu mengambil alih kendali narasi dan mengubah dinamika kekuasaan. Sakit hati sering menjadi kelemahan saat seseorang menyimpannya untuk bahan balas dendam. Rasa sakit yang dipelihara justru memperkuat keterikatan pada pelaku dan memelihara energi negatif. Namun jika kamu bisa mengakui rasa sakit itu lalu merendahkan kekuatannya dengan humor yang jujur, kamu menghancurkan senjata mereka. Humor di sini bukan ejekan yang merendahkan diri sendiri, melainkan bentuk penerimaan yang menetralkan emosi negatif. Kamu tidak menyangkal bahwa itu menyakitkan. Kamu mengakuinya lalu berkata, "Ya, itu menyakitkan, tetapi saya masih di sini." Penerimaan seperti ini memukul balik secara psikologis. Mereka yang berharap melihatmu remuk menjadi frustrasi karena metode lama mereka tidak lagi efektif. Kamu menjadi sosok yang tidak bisa dipatahkan dengan cara biasa karena rasa sakit yang dulu menjadi senjata mereka kini dipakai sebagai baju perang yang memperkuatmu. Praktik menertawakan rasa sakit memerlukan kejujuran dan sedikit keberanian untuk terlihat rapuh sekaligus kuat. Ia mengubah cerita dari korban yang terluka menjadi manusia yang berdaya. Ketika kamu mampu membicarakan pengalamanmu dengan nada ringan atau bahkan menyelipkan humor dalam narasi luka itu, orang lain akan melihatmu sebagai figur yang berhasil mengelola emosinya. Mereka yang menyakitimu akan melihat bahwa ia bukan lagi sumber otoritas atas keadaan batinmu. Bahkan lebih menyakitkan bagi pelaku ketika korbannya menertawakan apa yang pernah menjadi senjatanya. Itu merubah kemenangan mereka menjadi malu yang tak bisa diperbaiki.
Jadi, tertawakan rasa sakitmu bukan untuk menghina pelaku, melainkan untuk menyelamatkan jiwamu sendiri dan menunjukkan pada dunia bahwa luka tidak harus menjadi akhir cerita. Luka bisa menjadi bahan bakar bagi kebangkitan yang penuh jiwa dan kelucuan yang membebaskan. Cara keempat adalah membongkar topeng mereka secara elegan tanpa sepatah kata. Ini adalah seni yang halus dan memerlukan waktu, kecerdasan, serta pengendalian diri yang tinggi. Banyak orang yang menyakiti menyamarkan niat dan perilaku mereka dengan topeng sopan santun, topeng moralitas, atau topeng reputasi yang tampak mulus di hadapan publik. Jika kamu terburu-buru mengungkap kebohongan itu secara frontal, kamu justru memberikan mereka kesempatan untuk bersembunyi di balik drama pembelaan diri, penyangkalan, atau bahkan permainan empati yang baru. Strategi yang jauh lebih mematikan namun elegan adalah membiarkan topeng itu tetap terpasang sampai bebannya menjadi begitu berat sehingga pemakainya sendiri yang mulai merobeknya. Caranya adalah dengan tetap menjaga integritas pada level yang konsisten, berbicara seperlunya, bertindak dengan bukti dan menolak terjerat dalam gosip. Ketika kamu menolak terlibat, mereka yang penuh kepalsuan akan mencari pembenaran, klarifikasi, dan pengakuan dari orang lain untuk menambal kebohongan mereka. Dalam proses itu, tekanan internal akan meningkat karena mempertahankan topeng membutuhkan energi yang besar. Harus selalu mengingat cerita palsu, mempersiapkan reaksi palsu, atau menutupi sebuah tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak perlu turun ke level itu. Tetaplah elegan. Biarkan publik yang kritis dan lingkungan sosial melihat kontras antara sikapmu yang jujur dan konsisten dengan perilaku mereka yang inkonsisten. Ini adalah kemenangan psikologis yang bersih. Mereka yang pernah menyakitimu perlahan kehilangan kredibilitasnya sendiri tanpa kamu harus membuka aib atau ikut menyebarkan fitnah. Orang-orang akan mulai mengamati, membandingkan, dan akhirnya memperlihatkan siapa yang sebenarnya. Ketika topeng itu pernah ditanggalkan karena tekanan batin, kehancuran yang terjadi adalah produk dari ketidakmampuan pelaku mempertahankan pura-puranya, bukan hasil seranganmu. Teknik ini juga memerlukan kesabaran dan keteguhan hati. Kamu perlu menahan diri dari godaan untuk segera membalas, karena balasan yang terburu-buru seringkali berdampak negatif pada citramu di mata publik. Dengan membiarkan topeng mereka runtuh sendiri, kamu menegaskan integritas sebagai alat yang paling mematikan. Bukan kebencian, bukan pembalasan, melainkan kebenaran yang berjalan perlahan namun pasti dan membiarkan konsekuensi alami bekerja. Dalam perspektif keimanan, percayalah bahwa setiap manusia pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan jika bukan di hadapan masyarakat. Namun peranmu bukanlah menjadi hakim yang menghakimi, melainkan saksi elegan yang tetap tegak dalam kebenaran. Cara kelima adalah prinsip yang mungkin paling dingin namun paling efektif. Jangan pernah membalas tetapi pastikan mereka tahu bahwa kamu tahu. Ini bukan permainan pura-pura tidak tahu atau pengkhianatan terhadap kebenaran. Ini strategi yang menggabungkan pengetahuan, kontrol, dan ancaman yang tersirat. Ketika pelaku tahu bahwa kamu menyadari semua manipulasi, kebohongan, dan strategi mereka, tetapi kamu memilih untuk tidak bereaksi, kamu menciptakan situasi psikologis yang sangat meresahkan bagi mereka. Ketidakpastian itu menjadi racun. Mereka tidak tahu apakah kamu akan menuntut balas, berbicara di depan umum, atau hanya menunggu kesempatan yang tak terduga untuk menunjukkan kebenaran. Kunci dari pendekatan ini adalah menunjukkan tanda-tanda halus bahwa kamu mengerti tanpa membuka babak konflik baru. Tanda-tanda halus ini bisa berupa bahasa tubuh yang tenang tetapi tegas, tatapan yang menyiratkan pemahaman, atau tindakan kecil yang memperlihatkan bahwa kamu telah mengambil alih kontrol hidupmu. Pada dasarnya, kamu menyampaikan pesan, "Saya tahu, saya mengerti, saya tidak akan ditarik ke kotoran itu, tetapi saya tidak lupa." Pesan itu jauh lebih menghancurkan daripada ejekan Okan, karena ia menempatkan pelaku dalam posisi defensif yang konstan. Mereka akan terus menebak kapan dan bagaimana kamu akan bertindak, sementara tidak ada tindakan nyata darimu. Ketidakpastian itu menghantui mereka. Implementasi yang cerdas dari gaya ini memerlukan keseimbangan. Terlalu terang-terangan memberi sinyal bisa memicu eskalasi, sementara terlalu samar membuat pesan tidak efektif. Terapkan bukti-bukti kecil yang cermat. Dokumentasikan, catat, dan bila perlu bangun dukungan yang sahih dari lingkungan profesional atau sosial, sehingga bila saatnya tiba, kamu memiliki dasar yang kuat tanpa harus menyerang secara emosional. Pendekatan ini juga melindungi martabatmu. Kamu tidak kehilangan reputasi karena balas dendam yang murahan. Dalam perspektif etika, kamu memilih untuk menjadi dewasa moral.
Sadar akan realitas, tidak membiarkan dirimu dipermainkan namun tidak menghasilkan luka baru karena kebencian. Ini adalah bentuk ancaman yang paling mematikan karena ia tidak bersuara tetapi efektif merusak struktur kekuasaan pelaku, bukan dengan kekerasan tetapi dengan eksposisi moral yang perlahan. Mereka akan kewalahan bukan karena kamu menyerbu, tetapi karena mereka mengetahui bahwa ada kekuatan diam yang mengawasi ketidakbenaran mereka. Pada akhirnya, ketidakpastian ini bekerja sebagai alat keadilan yang tenang. Pelaku dilempar ke dalam pusaran pertanyaan, sementara kamu tetap berdiri tegak dalam kebenaran yang tenang. Cara keenam adalah menjadi bayangan yang tidak bisa dihindari, bukan dalam arti menjadi pengganggu atau pemburu, melainkan menjadi kehadiran yang terus hadir melalui pencapaian, ketenangan dan perkembangan pribadi sehingga keberadaanmu menjadi pengingat permanen bagi mereka yang pernah meremehkan atau menyakitimu. Ketika kamu tumbuh dalam kapasitas, kualitas hidupmu menjadi bukti yang tidak bisa dibantah bahwa mereka salah. Setiap pencapaian sekecil apapun menjadi bekas luka di egonya. Setiap senyuman yang tulus adalah pengingat bahwa rencana manipulatif mereka tidak cukup ampuh untuk menjatuhkanmu. Menjadi bayangan berarti bahwa kamu tidak perlu mengirim pesan provokatif. Pencapaian hidupmu berfungsi sebagai pesan yang kuat. Dalam praktiknya, ini melibatkan fokus berkelanjutan pada pengembangan diri, pendidikan, kesehatan fisik dan mental, hubungan yang sehat, karir yang berkembang dan keterlibatan positif dalam komunitas. Perubahan ini membuatmu tidak lagi berada pada arena yang sama dengan mereka. Kamu memuka ke dimensi di mana mereka tidak memiliki pijakan. Bayangan itu menghantui bukan karena kehadirannya keras, melainkan karena tak terhapuskan. Orang yang menyakitimu akan terus menemukan dirimu sebagai titik perbandingan dalam pikirannya, dan perbandingan yang konsisten ini menimbulkan ketidaknyamanan batin. Mereka akan mencoba mengalihkan perhatian, bersandiwara, atau bahkan memutarbalikkan cerita, tetapi kenyataannya tetap ada, pertumbuhan dan stabilitasmu. Untuk mempertahankan efek ini, kamu perlu konsistensi. Kemajuan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih mematikan daripada ledakan sukses satu kali. Selain itu, menjadi bayangan yang tidak bisa dihindari menuntut ketenangan dalam berkomunikasi. Jangan biarkan dirimu terlihat sombong atau melakukan pamer yang berlebihan, karena itu akan memberi mereka kesempatan untuk meremehkan atau menuduh. Tampilkan kemajuanmu dengan cara yang anggun, kerja keras yang terlihat melalui hasil bukan klaim. Dengan begitu, bayangan yang kamu tinggalkan dalam pikiran mereka adalah bukti bahwa mereka pernah salah menilai. Dalam banyak kasus, rasa malu yang timbul pada pelaku jauh lebih pedih daripada balasan yang diarahkan padanya, karena rasa malu itu menetap lama dan mempengaruhi cara orang memandang dirinya sendiri. Kamu tidak perlu mengejar mereka, biarkan keberadaan dan peningkatan kualitas hidupmu menjadi hukuman yang nyata bagi mereka yang pernah menyakitimu. Cara ketujuh adalah menjadikan kehadiranmu sebagai ancaman halus tanpa perlu menyentuh siapapun. Ini adalah puncak dari keseluruhan strategi. Ketika kehadiranmu sendiri dapat menghentikan percobaan manipulasi sebelum dimulai karena ruang yang kamu tempati sudah terlalu terang untuk diacaukan. Ancaman di sini bukan berarti intimidasi, melainkan kemampuan untuk mengubah suasana dan ekspektasi hanya dengan hadir. Ada orang yang masuk ke sebuah ruangan dan membuat suasana berubah seketika. Orang semacam ini bukan yang berteriak atau bersikap agresif, melainkan orang yang membawa stabilitas, ketegasan, dan kewibawaan. Kamu bisa menjadi sosok seperti itu ketika kamu berhasil menyatukan semua elemen yang telah dibahas. Kemampuan diam yang efektif, peningkatan diri yang konstan, humor atas rasa sakit, keanggunan dalam membiarkan topeng runtuh, serta kemampuan untuk membuat mereka tahu bahwa kamu menyadari tanpa harus bereaksi. Ketika semua itu bersatu, kehadiranmu menjadi ancaman psikologis karena ia mengubah ekspektasi. Manipulator tidak punya ruang untuk beraksi karena pola reaksi lama tidak lagi bekerja. Untuk mengimplementasikan hal ini, latihlah kehadiran melalui beberapa aspek. Tata bahasa tubuh yang tenang namun mantap. Pilihan kata yang jelas tanpa bertele-tele. Penataan hidup yang menegaskan prioritas. Dan komitmen pada nilai-nilai pribadi yang tidak dapat diperdagangkan. Jadikan rutinitasmu sebagai penegasan. Pagi yang disiplin, manajemen waktu yang baik, hubungan yang sehat, dan pengelolaan emosi yang konsisten. Keberadaan seperti itu membuat orang lain, khususnya mereka yang berniat buruk, menyadari bahwa ruang mereka untuk manipulasi telah menyempit. Mereka akan merasa tidak nyaman, bukan karena kamu menyerang, melainkan karena mereka tidak lagi menemukan titik lemah untuk dieksploitasi.
Dalam banyak situasi profesional maupun sosial, orang yang mempunyai impression semacam ini akan otomatis dihormati dan mendapatkan posisi yang tidak mudah digoyahkan. Jadilah hadir dalam cara yang produktif dan konstruktif, sehingga ancaman yang kamu hadirkan bersifat protektif terhadap dirimu dan membangun rasa takut pada pelaku yang sebenarnya berdasar pada ketidakmampuan mereka untuk membaca atau mengendalikanmu lagi. Ancaman itu halus, elegan, dan abadi, lebih efektif dibanding ledakan kemarahan yang hanya berdampak sementara. Setelah menguraikan ketujuh cara secara sistematis, diam, membangun versi tak tersentuh, mentertawakan luka, membongkar topeng dengan elegan, tidak membalas tetapi menunjukkan kesadaran, menjadi bayangan yang tidak bisa dihindari, dan menjadikan kehadiran sebagai ancaman halus. Langkah penting berikutnya adalah integrasi praktis dari semua teknik itu ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bukan sekedar strategi teoritis, melainkan kebiasaan yang membentuk karakter baru. Integrasi ini menuntut perencanaan yang realistis, disiplin, dan evaluasi berkala. Mulailah dengan menyusun prioritas emosional. Tentukan batas-batas yang jelas dengan orang yang menyakitimu. Buat sistem dukungan, teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberimu perspektif ketika godaan untuk bereaksi muncul. Dan tata kembali tujuan hidupmu sehingga energi yang dulu terserap oleh balas dendam dialihkan ke pencapaian konkret yang berarti. Latih kebiasaan harian yang menguatkan. Meditasi atau refleksi singkat setiap pagi untuk melatih diam yang produktif. Olahraga rutin untuk membangun stabilitas fisik dan mental. Pembelajaran terstruktur untuk terus meningkatkan kompetensi, serta catatan jurnal untuk mentertawakan atau merefleksikan luka secara sehat, sehingga bukan menjadi beban berkelanjutan. Selain itu, pelajari keterampilan komunikasi non-konfrontatif, bagaimana menyampaikan batas tanpa menyurut konflik, bagaimana memilih kata-kata yang mengakhiri drama alih-alih memperpanjangnya. Implementasi juga memerlukan kesadaran bahwa proses ini tidak instan. Penyembuhan dan transformasi adalah perjalanan berkelanjutan yang kadangkala akan mengalami pasang surut. Namun dengan konsistensi, pola hidup yang kamu bentuk akan menjadi saksi bisu perubahanmu. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan spiritual. Bila kamu beragama, berpeganglah pada ajaran yang menguatkanmu untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Dan bila kamu menyebut Tuhan dalam doa, gunakan doa itu untuk kekuatan serta kebijaksanaan, bukan sekedar permintaan balas. Akhirnya, integrasi bukan soal menjadi tidak manusiawi atau tanpa rasa. Ia tentang mengubah rasa itu menjadi bahan bakar yang tidak lagi mengendalikan, melainkan mengangkatmu ke versi diri yang lebih tinggi. Dengan demikian, setiap langkah kecil yang kamu ambil menjadi investasi jangka panjang pada kemandirian emosional dan ketenangan batin yang membuat pelaku manipulasi kehilangan lahan untuk beroperasi. Ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling sulit dipelajari karena ia menuntutmu untuk menahan dorongan alami manusia. Ingin didengar, ingin dimengerti, dan ingin membalas. Namun justru di titik itulah seni hidup yang sejati diuji. Orang yang menyakitimu seringkali tidak sekedar melukai fisik atau perasaan, tetapi mencoba mengguncangkan persepsi dirimu tentang nilai dan harga diri. Ketika kamu berhasil tetap tenang dalam menghadapi mereka, kamu sedang membalikkan permainan yang mereka rancang. Ketenangan yang kamu bangun bukanlah masker yang menipu, tetapi hasil dari kesadaran mendalam bahwa tidak semua hal perlu kamu tanggapi. Kamu mulai mengerti bahwa beberapa pertarungan dimenangkan bukan dengan argumen, tetapi dengan pengendalian diri. Di dunia yang serba bising ini, ketenangan adalah kekuatan langka. Ia membuat orang yang terbiasa bermain dengan provokasi merasa kehilangan arah. Setiap kali kamu menolak untuk bereaksi terhadap hinaan atau sindiran, kamu memperlemah sumber energi mereka. Semakin lama mereka akan merasa seolah berbicara pada dinding yang kokoh, yang tidak bisa digoncangkan dengan kata-kata. Dalam diam dan ketenangan itu, kamu menemukan ruang baru untuk berpikir jernih, untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih penting dalam hidupmu. Kamu mulai melihat betapa kecil sebenarnya mereka yang dulu tampak besar di matamu. Itulah kekuatan sejati dari ketenangan. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu sudah terlalu sadar untuk ikut dalam permainan yang merendahkan. Ketenangan ini bukan berarti kamu menolak perasaan. Kamu masih bisa marah, sedih, dan kecewa, tetapi kamu menolak membiarkan emosi itu mengendalikan tindakanmu. Setiap detik kamu milih tenang, kamu sedang menegaskan kendali penuh atas dirimu sendiri. Dan kendali atas diri adalah kekuatan tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun.
Ketika kamu mulai mempraktekkan 7 cara ini secara konsisten, kamu akan menyadari bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada bagaimana orang memandangmu, tetapi juga pada bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Rasa percaya dirimu tumbuh bukan karena kamu ingin terlihat kuat di mata mereka yang menyakitimu, tetapi karena kamu benar-benar menjadi kuat di dalam dirimu. Kamu mulai mengerti bahwa validasi eksternal bukan lagi bahan bakar yang kamu perlukan untuk bertahan. Orang yang dulu kamu anggap pusat dari rasa sakitmu, kini hanya menjadi cermin kecil yang memantalkan betapa jauh kamu telah melangkah. Mereka kehilangan peran dalam narasimu, sementara kamu menulis bab baru tentang ketenangan, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Dalam tahap ini mungkin kamu masih tergoda untuk sesekali melihat ke belakang. Itu manusiawi. Namun setiap kali kamu menoleh, kamu akan sadar bahwa tidak ada yang bisa kamu ubah dari masa lalu, dan tidak ada alasan untuk menunda masa depan hanya karena seseorang di masa lalu mencoba menghancurkanmu. Kamu belajar untuk tidak mencari penjelasan dari mereka yang melukai, karena jawaban sejati bukan terletak di mulut mereka, melainkan dalam kesadaranmu sendiri. Semakin dalam kamu memahami dirimu, semakin kamu sadar bahwa luka yang dulu kamu benci, kini menjadi bagian dari proses pembentukan jiwamu. Ia bukan lagi noda, melainkan bekas tanda bahwa kamu pernah berjuang dan menang. Dari titik ini, energi yang dulu kamu gunakan untuk membenci mulai berubah menjadi energi yang kamu pakai untuk mencipta, membangun, dan membantu orang lain bangkit. Setiap langkahmu kini memiliki nilai baru karena kamu tidak lagi berlari dari rasa sakit, tetapi berjalan bersamanya dalam kedamaian. Kamu sudah berubah, bukan menjadi dingin, tapi menjadi matang. Tidak dapat disangkal bahwa perjalanan menuju ketenangan dan kekuatan batin tidaklah mudah. Ada hari-hari ketika luka lama terasa kembali, ketika bayangan masa lalu datang tanpa diundang, dan ketika hatimu ingin menyerah karena merasa semua tidak adil. Namun pada momen itulah, kamu harus mengingat satu hal penting. Setiap kesakitan yang kamu rasakan sedang bekerja di belakang layar, membentuk karaktermu menjadi seseorang yang lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak ada kekuatan tanpa luka. Tidak ada kebijaksanaan tanpa pengalaman pahit. Orang-orang yang paling tenang biasanya adalah mereka yang pernah melalui badai paling keras. Jadi jangan malu pada masa lalumu. Jangan sembunyikan bagian dirimu yang pernah runtuh, karena dari reruntuhan itulah kamu belajar membangun pondasi yang kokoh. Dalam perspektif spiritual, Tuhan seringkali menggunakan luka sebagai cara untuk memurnikan hati, untuk memisahkan yang palsu dari yang sejati, dan untuk mengajarkan makna penyerahan. Penyerahan di sini bukan menyerah, melainkan menerima bahwa tidak semua hal bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengatur hati orang lain, tetapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu merespons. Itulah bentuk ketaatan tertinggi, menjaga hati tetap bersih meskipun disakiti. Dan disitulah keajaiban terjadi. Perlahan, kamu akan merasa ringan. Kamu akan melihat bahwa ketenangan bukan hanya membuat hidupmu payau, tetapi juga membuat kamu menarik hal baik, orang baru yang tulus, peluang yang lebih sehat, dan hubungan yang lebih bermakna. Ketika kamu sudah mampu berdamai dengan masa lalu, semesta akan membuka pintu masa depan yang lebih terang. Itulah hukum kehidupan. Orang yang tidak lagi membawa beban dendam akan berjalan lebih cepat, lebih jauh, dan lebih tinggi daripada mereka yang sibuk menatap ke belakang dengan marah. Dalam menghadapi orang-orang manipulatif atau menyakitkan, penting untuk memahami bahwa tujuan utama mereka bukan sekedar membuatmu terluka, melainkan membuatmu bereaksi. Reaksi adalah makanan bagi ego mereka. Setiap kali kamu terpancing, kamu memberi mereka bukti bahwa mereka masih memiliki kendali atas dirimu. Karena itu, dengan memilih tidak bereaksi, kamu memutus rantai kekuasaan mereka. Ini mungkin terasa sulit pada awalnya, karena insting manusia ingin membela diri. Tetapi semakin kamu berlatih, semakin kamu memahami bahwa diam bukan bentuk kekalahan, melainkan bentuk kemenangan yang lebih tinggi. Di dunia yang terbiasa dengan kebisingan, diam adalah revolusi. Ia memaksa orang lain untuk menghadapi diri mereka sendiri tanpa pantulan dari kemarahanmu. Dalam diam itu, kamu melatih kesadaran dan memperluas ruang antara stimulus dan respons. Ruang kecil yang menentukan arah hidupmu. Ketika kamu menguasai ruang itu, kamu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Mereka mungkin berteriak, menuduh, atau memprovokasi. Tetapi kamu hanya menatap dengan tenang, karena kamu tahu harga dirimu tidak bisa ditentukan oleh opini yang berubah-ubah. Dengan waktu, diam ini menjadi kebiasaan baru. Ia bukan lagi strategi sesaat, melainkan bagian dari karakter yang melekat pada dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa banyak pertempuran yang dulu kamu kira penting ternyata tidak perlu dimenangkan.
Karena kemenangan sejati adalah saat kamu tidak perlu bertarung sama sekali. Kamu menang ketika hatimu tetap damai di tengah kekacauan. Ketika kamu bisa tidur nyenyak tanpa perlu menjelaskan apapun pada siapapun. Di titik itu, kamu telah mencapai kebebasan batin yang sesungguhnya. Setiap perjalanan menuju ketenangan dan kekuatan membutuhkan bukti nyata dalam tindakan. Jangan hanya membangun ketenangan di dalam hati, tunjukkan melalui cara hidupmu. Bangun rutinitas yang konsisten, jaga kesehatanmu, dan berkuat hubungan dengan orang-orang yang membawa ketenangan, bukan drama. Dalam setiap langkah kecilmu, dari cara kamu berbicara, berjalan, hingga bekerja, tampilkan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan. Orang yang tenang bukan berarti pasif, ia tetap bertindak. Hanya saja tindakannya penuh pertimbangan dan tidak terburu-buru. Ketika kamu menjadi pribadi seperti itu, kamu akan mulai menarik perhatian, bukan karena kamu berusaha, tetapi karena ketenanganmu menjadi pancaran alami. Orang yang menyakitimu mungkin akan memperhatikan dari kejauhan. Sebagian akan menyesal, sebagian lagi akan iri. Tetapi itu bukan urusanmu lagi. Kamu tidak hidup untuk membuat mereka menyesal. Kamu hidup untuk memastikan dirimu tidak lagi jatuh pada permainan yang sama. Jadikan setiap pencapaianmu sebagai perayaan pribadi, bukan ajang pembuktian. Lakukan segala hal karena kamu ingin tumbuh, bukan karena kamu ingin terlihat. Disinilah letak kemataan sejati, ketika kamu mampu menikmati hidup tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Setiap hari kamu menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih sadar. Itulah versi terbaik dirimu, versi yang tak bisa disentuh oleh rasa sakit lama. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, kamu tidak hanya bebas dari mereka yang menyakitimu, tetapi juga dari dirimu yang lama yang dulu mudah goyah dan reaktif. Kamu telah berevolusi menjadi jiwa yang terpilih, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu memilih tidak lagi dikendalikan oleh luka. Pada akhirnya perjalanan untuk menjadi tak tersentuh oleh orang yang pernah menyakitimu bukanlah perjalanan menuju kebal rasa, melainkan perjalanan menuju pemahaman. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi batu yang tidak pernah retak, melainkan manusia yang memahami arti setiap retakan. Justru dalam pemahaman itulah kamu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kamu mulai melihat bahwa setiap orang bertindak berdasarkan luka yang mereka miliki, termasuk mereka yang pernah melukaimu. Kesadaran ini bukan berarti kamu memaafkan begitu saja, tetapi kamu mengerti bahwa kebencian yang kamu pelihara tidak akan pernah menyembuhkanmu. Ketika kamu menolak untuk membalas, kamu bukan berarti lemah. Kamu hanya menolak untuk menambahkan racun baru ke dalam darahmu sendiri. Kamu mulai menata ulang cara berpikir, bahwa tidak semua perbuatan buruk harus kamu balas dengan reaksi, dan tidak semua kejahatan harus kamu jawab dengan amarah. Dalam kesunyianmu, kamu menemukan bahwa dunia bekerja dengan hukum keseimbangannya sendiri. Kebenaran sepelan apapun selalu menemukan jalan untuk muncul. Kamu hanya perlu menjaga dirimu agar tidak ikut hancur dalam prosesnya. Di titik itu, kamu tidak lagi berusaha membuktikan apapun kepada siapapun, karena kamu telah menjadi bukti itu sendiri. Kehidupanmu, cara kamu bersikap, dan ketenangan yang kamu pancarkan menjadi bukti nyata bahwa luka tidak bisa menghancurkan seseorang yang mau belajar darinya. Kamu telah berubah, dari korban menjadi saksi, dari saksi menjadi guru, dan dari guru menjadi cahaya bagi orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan yang sama. Salah satu tanda bahwa kamu telah benar-benar pulih adalah ketika kamu tidak lagi ingin menceritakan kisah lukamu untuk mencari simpati. Bukan karena kamu lupa, tetapi karena kamu tidak butuh pengakuan atas penderitaanmu. Rasa sakit yang dulu terasa seperti pusat hidupmu, kini telah kehilangan maknanya. Kamu bisa membicarakannya dengan tanpa gemetar, mengingatnya tanpa amarah, bahkan tersenyum ketika menyadari betapa jauh kamu telah melangkah sejak saat itu. Inilah yang disebut kedewasaan emosional, kemampuan untuk memandang masa lalu tanpa membiarkannya mendikte masa depan. Kamu tidak lagi mencari pembenaran dari orang lain, karena kamu sudah berdamai dengan kebenaran di dalam dirimu. Kedamaian seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dipaksakan. Ia lahir dari malam-malam panjang penuh renungan. Dari air mata yang kamu biarkan jatuh tanpa malu, dan dari doa yang kamu panjatkan ketika tak ada seorang pun mendengar. Ketika kamu mencapai titik itu, kamu akan mulai memperhatikan perubahan di sekelilingmu. Orang yang tulus akan tertarik padamu, bukan karena penampilan atau status, melainkan karena energi ketenanganmu. Sementara orang yang penuh palsuan akan merasa tidak nyaman berada di dekatmu, karena kamu memantulkan sisi diri mereka yang belum beres. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Kehadiranmu sendiri menjadi cermin yang menunjukkan siapa mereka sebenarnya.
Itulah tanda bahwa kamu telah naik ke level kehidupan yang lebih tinggi, bukan secara sosial, tetapi secara batin. Namun, jangan pernah menganggap ketenangan berarti ketiadaan batas. Menjadi bijak bukan berarti membiarkan siapapun masuk dan keluar dari hidupmu sesuka hati. Justru sebaliknya, ketika kamu sudah mencapai tahap ini, kamu harus lebih selektif terhadap siapa yang kamu izinkan mendekat. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu tahu betapa mahalnya kedamaian yang kamu miliki sekarang. Kamu tidak akan membiarkan siapapun yang beracun menodai ruang yang telah kamu perjuangkan dengan air mata. Menetapkan batas bukan tindakan kejam. Itu adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Batas itu bisa berupa keheningan, jarak, atau sekedar keputusan untuk tidak menanggapi. Kadang, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Keheninganmu sudah cukup menjadi pernyataan. Orang yang benar-benar menghargaimu akan memahami tanpa perlu dijelaskan. Orang yang tidak menghargaimu akan menuduhmu dingin, egois, atau berubah. Biarkan saja. Mereka hanya menilai berdasarkan sudut pandang yang tidak pernah memahami perjalananmu. Menjaga batas adalah seni merawat kesehatan mental. Kamu harus tahu kapan harus membuka pintu, kapan harus menutup, dan kapan harus menguncinya rapat-rapat. Dunia tidak akan berhenti karena kamu memilih untuk menjaga dirimu. Justru, dunia akan mulai menyesuaikan ritmenya dengan langkahmu yang baru. Langkah yang tenang, mantap, dan tidak mudah digoyahkan. Waktu akan membuktikan bahwa semua rasa sakit yang kamu alami dulu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyiapkanmu. Tidak ada luka yang benar-benar sia-sia jika kamu memutuskan untuk belajar darinya. Di masa depan, kamu akan bertemu seseorang, entah teman, rekan, atau bahkan orang asing, yang sedang melalui luka yang sama seperti yang dulu kamu alami. Dan di saat itu, kamu akan tahu persis apa yang harus dikatakan. Kamu tidak akan menggurui. Kamu hanya akan menatap mereka dengan empati dan berkata pelan, "Aku tahu rasanya." Itulah fungsi sebenarnya dari penderitaan, menjadikanmu sumber kekuatan bagi orang lain. Kamu menjadi saksi hidup bahwa manusia bisa bangkit tanpa harus menghancurkan balik, bahwa seseorang bisa tetap berbelas kasih meskipun pernah dihancurkan. Kamu menjadi bukti bahwa memaafkan tidak membuatmu kalah, melainkan membuatmu tak tergoyahkan. Di titik itu, kamu bukan lagi sekedar seseorang yang bertahan. Kamu telah menjadi sosok yang memberi arah. Orang lain akan belajar darimu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dan setiap kali kamu membantu seseorang bangkit, luka lamamu akan sembuh sedikit lebih dalam. Kamu mulai menyadari bahwa kehidupan ini bekerja seperti lingkaran. Apa yang dulu membuatmu menangis, kini menjadi alasan orang lain tersenyum berkat nasihatmu. Dan akhirnya, tibalah saat ketika kamu menyadari bahwa keheningan bukan lagi sekedar cara bertahan. Ia telah menjadi cara hidupmu. Kamu tidak lagi menuntut penjelasan dari siapapun, tidak lagi marah karena pengkhianatan lama, dan tidak lagi gelisah ketika melihat orang yang dulu menyakitimu tampak bahagia. Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada siapapun. Kamu telah menemukan rumah dalam dirimu sendiri. Kamu tidak lagi butuh pembuktian. Kamu hanya ingin hidup dengan tenang, mencintai dengan tulus, dan bekerja dengan sepenuh hati. Itulah puncak dari segala perjalanan batin. Saat kamu tidak lagi mencari kemenangan atas orang lain, tetapi kemenangan atas dirimu sendiri. Dan kemenangan terbesar manusia adalah ketika ia mampu menatap masa lalunya tanpa dendam, menatap masa kini tanpa cemas, dan menatap masa depan tanpa takut. Itulah kebebasan sejati. Ketika kamu tak lagi dikendalikan oleh apapun selain nurani dan kedamaianmu sendiri. Orang yang dulu menyakitimu mungkin masih berjalan di dunia ini, tapi mereka tidak punya tempat lagi di dalam jiwamu. Kamu telah melepaskan mereka bukan dengan amarah, tapi dengan pengertian. Dan ketika kamu menutup mata di malam hari, kamu tahu bahwa tidak ada lagi beban yang menggantung di dada. Hanya ketenangan yang hening dan hati yang akhirnya pulang. Ketika kamu telah mencapai tahap di mana luka tidak lagi menjadi ancaman, maka kamu telah memahami makna sebenarnya dari ketangguhan. Ketangguhan bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bagaimana kamu bangkit tanpa kehilangan arah dan nilai-nilai yang kamu junjung. Dunia seringkali menguji manusia bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk menunjukkan seberapa dalam akar ketangguhannya. Setiap rasa sakit, setiap pengkhianatan, dan setiap kehilangan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju pemahaman baru. Kamu kini tahu
bahwa membalas dengan amarah hanyalah bentuk ketidakmatangan. Karena sejatinya, amarah adalah tali yang mengikatmu pada masa lalu. Sebaliknya, ketika kamu memilih tenang dan terus melangkah maju, kamu mau memutus tali itu dan membiarkan dirimu bebas. Kebebasan semacam ini bukan datang dari dunia luar, melainkan dari kesadaran dalam diri bahwa kamu tidak dikendalikan oleh siapapun selain Tuhan. Tuhanlah yang memberi ujian, dan Tuhan pula yang memberi kekuatan untuk melewatinya. Ketika kamu berjalan dalam kesadaran itu, kamu tidak lagi takut akan pengkhianatan baru. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu menanggapinya. Inilah kekuatan sejati, kekuatan yang lahir dari keheningan, bukan dari teriakan. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai memahami bahwa membangun diri bukan hanya soal pencapaian lahiriah seperti harta, karir, atau pengakuan sosial. Semua itu fana, bisa datang dan pergi kapan saja. Yang benar-benar berarti adalah keteguhan batin, kebijaksanaan berpikir, dan keikhlasan hati. Ketika kamu fokus memperbaiki batinmu, segala hal lain akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kamu akan menarik situasi, orang, dan kesempatan yang selaras dengan energi kedamaianmu. Sebaliknya, mereka yang masih hidup dalam kebencian dan perpura-puraan akan menjauh dengan sendirinya, bukan karena kamu menolak, tapi karena mereka tidak tahan dengan keteranganmu. Disinilah kamu mulai mengerti bahwa kehidupan ini tidak perlu selalu diperjuangkan dengan kekerasan. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah menerima dan percaya bahwa setiap hal terjadi dengan alasan yang lebih besar dari yang kamu bisa pahami saat ini. Dan ketika kamu menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bukan berarti kamu menyerah, melainkan kamu memilih untuk berjalan bersama kehendak yang lebih bijaksana daripada egomu. Itulah bentuk penyerahan yang paling tinggi. Bukan pasrah tanpa daya, tetapi percaya dengan penuh kesadaran. Dalam perjalanan panjang menuju ketenangan, kamu akan menemukan momen di mana kamu melihat orang-orang yang dulu menyakitimu mulai mengalami konsekuensinya sendiri. Mereka mungkin tampak kehilangan arah, terjebak dalam masalah yang mereka ciptakan sendiri, atau hidup dalam ketidakpuasan yang tak berkesudahan. Namun, di titik ini kamu tidak lagi merasa puas atau senang melihatnya. Justru kamu merasa iba. Bukan karena kamu masih menyayangi mereka, tetapi karena kamu telah tumbuh terlalu tinggi untuk ikut menertawakan penderitaan orang lain. Kamu menyadari bahwa kehidupan memiliki cara yang sangat adil untuk menyeimbangkan segalanya. Kamu tidak perlu turun tangan. Semesta akan bekerja dengan caranya sendiri. Kamu hanya perlu menjaga niat dan hatimu agar tidak ikut ternoda oleh kebencian yang sama. Ketika kamu bisa mendoakan kebaikan untuk orang yang pernah menyakitimu tanpa ada sisa dendam, itulah tanda bahwa hatimu telah benar-benar sembuh. Tidak semua orang mampu sampai di tahap ini, karena butuh keberanian luar biasa untuk memaafkan tanpa alasan lain selain demi kedamaian dirimu sendiri. Namun ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan tahu, inilah kemenangan sejati yang selama ini kamu cari. Kini, kehidupanmu tidak lagi berpusat pada pembuktian, tapi pada penciptaan makna. Kamu mulai menjalani hari dengan lebih sadar, memperhatikan hal-hal kecil yang dulu sering terlewat. Udara pagi yang segar, senyum orang asing, doa yang terasa hangat di dada. Semua itu kini menjadi bukti bahwa kamu telah benar-benar hidup. Kamu tidak lagi terikat oleh masa lalu, karena kamu sudah menanam akar baru di masa kini. Kamu mulai menginspirasi tanpa berusaha, karena energi yang kamu pancarkan berasal dari ketulusan dan keteguhan. Orang-orang melihatmu dan bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah badai? Dan di sanalah kamu menyadari bahwa kamu telah menjadi contoh nyata dari kekuatan yang tidak bersuara. Tuhan telah menjadikan lukamu sebagai jalan agar kamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Kamu tidak lagi takut pada kesepian, karena kamu tahu kesepian seringkali adalah ruang yang Tuhan ciptakan agar kamu bisa mendengar suaranya lebih jelas. Setiap langkahmu kini penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja, karena kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu berjalan bersama kesadaran, bersama pengalaman, dan bersama Tuhan yang selalu ada di setiap perjalananmu.
Dan di akhir perjalanan panjang ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih karena kamu telah membaca dan merenungkan setiap bagian dari kisah ini. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa terbangkitkan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, maka jangan ragu untuk melangkah lebih jauh bersama kami. Kami mengajakmu untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tempat di mana refleksi seperti ini terus kami bagikan tentang bagaimana mengubah luka menjadi kekuatan, kesakitan menjadi kesadaran, dan kehilangan menjadi arah baru menuju ketenangan. Di sana kamu tidak hanya akan mendengar cerita, tetapi akan menemukan cara berpikir yang membebaskan, cara hidup yang menenangkan, dan cara tumbuh yang membuatmu sadar bahwa setiap jiwa memiliki tujuan yang indah di mata Tuhan. Tinggalkan komentar jika ada bagian dari perjalanan ini yang paling kamu rasakan, karena terkadang kata-katamu bisa menjadi pelita bagi orang lain yang masih berjuang. Ingat selalu, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk membalas, tetapi pada keberanian untuk bangkit dengan penuh kasih dan kesadaran. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih karena telah memilih untuk tumbuh, dan terima kasih karena telah membuktikan bahwa kamu adalah jiwa terpilih yang mampu menang di dalam diam.